Seperti biasa Bang Adi, si manis bulan Fajar. Luar biasa, sekali siang malam tadi Bang Adi. Tahu tidak Bang Adi? Rasanya yang gunung ini Bang Adi, nyaris tumpah, menyumpah mulutku. Tidak tahu, tidak. Ayolah Pak Adi. Ayo, Kita pergi ke sana malam ini. aku sudah tidak pergi. Pak Adi, pada sepanjang malam ini saya sudah menyaksikan Sudah, aku tidak mau. Main kali saja.
Ya sudah, kalau Pak Kardi benar-benar tidak ingin pergi, biarkan saya bersenang-senang malam ini, Pak Kardi. Matilah di hadapanmu itu, Pak Kardi. Hei, tunggu dulu, Pak Rowo. Jadi, Pak Kardi ingin pergi? Iya. Lantas kenapa, Pak Kardi? Kau duduk, Pak Rowo. Aku perlu membicarakan sesuatu. Bicarakan soal apa? Sudah, duduk saja. Pak Kardi mengganggu waktu saya saja. Padahal saya akan bersenang-senang malam ini, Pak Kardi. Rewel, sudah. Duduk saja dulu, Pak Rowo. Baik, jadi untuk Pak Kardi, saya akan duduk. Pak Kardi, Pak Kardi. Hei, Kardi, Kardi. Masuk. Saya sudah di sini, Pak Kardi. Coba katakan. Kau tahu, aku benar-benar sudah tua. Dengan istriku yang terus-terusan sakit di masa. Bahkan, dia juga mengejekku tentang rumah ini. Dia bilang, sang kamu, ini rumah. Apa kurang-kurang? Perempuan memang seperti itu, Pak Kardi. Ya. Oh benar, kamu. Memang seperti itu perempuan. Kau tidak tahu sebenarnya. Tapi, terserah. Dia mau bilang apa? Karena kan yang terpenting kita ini kan. Buat. Betul enggak? Untuk apa punya rumah mewah dan bagus, tapi tidak punya uang? Itu sama saja akan bikin goyang kan? Memang betul, Pak Kardi. Lantas mengapa? Pokoknya, aku benar-benar perlu uang malam ini. Gampang, Pak Kardi. Memangnya berapa akan perlu? Kau, jangan sombong kau. Aku benar-benar perlu uang, Pak. Aku sudah memimpikan bahwa malam ini aku akan menang besar. Besok lunasi semua tak. Sebutkan saja berapa nominalnya. Pak Kardi, Pak Kardi. Penjudi mana yang tidak yakin dirinya akan menang, Pak Kardi? Jangan meremehkanku ya. Aku pastikan aku akan membandingkan semua itu. Aku bilang bahwasannya Kardiman akan menang besar. Kalau besar juga, Pak Kardi. Masuk, jangan mengejekku ya. Kalau kau mau, rumah ini boleh kau ambil sewaktu-waktu. Sang kamu, berapa harga rumah ini, Pak Kardi? Ini semua tidak cukup untuk bayar utang-utangmu itu. Aku juga tidak tahu. Kalau Pak Kardi, Sudah apa kan kau? Apa maksudmu kau? Pak Kardi, lagi pula siapa yang buka pintu utang, Pak Kardi? Biarkan itu bertimbul. Kita ini kan kawan baik, Kawan baik. sahabat abadi, Pak Kardi, Apa? dalam suka dan duka. Suka dan maksudmu di neraka? Nampak sekali kau menyembunyikan sesuatu di balik kamu itu. Ayo, cepat katakan. Apa yang kau inginkan dariku? Anu, Pak Kardi. Anu apa? Apa anu? Apa? Apa? Jangkrik, Bos. Aku bos. Jangan buat ini. Ayo cepat katakan. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Itu apa? Anakmu, Pak Kardi. Yasti. Nah, sudah. Sudah lama menginginkannya, Pak Kardi. Apa? Menginginkan? Apa maksud dengan menginginkannya? Menginginkan untuk menjadi biniku, Pak Kardi. Apa kau bilang? Itu Pak Kardi, Jangkrik. Itu apa? Yasti, Pak Kardi. Kenapa Wiasi? Jadi, bisa kan, Pak Kardi? Bisa. Pak Kardi. Tapi aku tahu bahwa kau hanya ingin menari-nari di atas keperawanannya. Jangan macam-macam kau ya.
tidak ingin kupatahkan lehermu. Kardi, tolong bantu saya Pak Kardi. Kali ini saja Pak Kardi. Kalau kau memang benar-benar menginginkan, jujur saja sendiri. Pak Kardi tahu, Wiasti membenci. Memang perempuan mana yang tidak akan benci muka bangsat seperti kau, ha? Sumpah, kali ini saja Pak Kardi. Apa jaminannya bahwa kau tidak akan mempermainkan keperawanannya? Kehormatan Pak Kardi. Kehormatan Pak Kardi yang mesti saya disunti. Lagi pula, siapa kita ini Pak Kardi? Kalau saya mau, saya dapat merenggut anggota Wiasti dengan caraku sendiri, dengan paksa atau dengan kekerasan Pak Kardi. Tapi saya lebih memilih dengan cara damai Pak Kardi. Cara seperti apa yang kau maksud? Dengan cara seperti ini Pak Kardi. Bagus kan, Nomo. Uang bisa mengatasi segalanya Pak Kardi. Benar sekali. Ini Pak. Berputar Pak Kardi, satu lagi berputar. Kau serius kamu? Berputar Pak Kardi, satu lagi. Kalau bukan karena aku tidak akan kemana pun seperti ini. Mulai sekarang topeng monyet akan jadi topeng Pak Kardi. Pak Kardi, Pak Kardi. Pakai uang ini sesekali Pak Kardi. Hanya masih tidak beban. Jangan anggap ini utang Pak Kardi. Bersenang-senanglah. Ya, sudah. Baik. Sekarang kau sudah sebelum yang terjadi. Apa? Baik. Berarti jam 7 nanti Anda akan ke rumah. Ya. Ingat Pak Kardi. Jangan sampai telat. Pak Kardi, saya ada agenda penting yang harus saya lakukan. Pak Kardi, saya akan bercengkramat dengan si manis sebelah panjang. Pak Kardi. Masuk. Oh ya sudah Pak Kardi. Saya akan pergi Pak Kardi. Pak Kardi. Apa lagi? Waduh, cantik kan? Lah ini cantiknya Pak Kardi. Sudah, cepat kau pergi. Manis, bagaimana kabar itu? Memang siapa yang buat gaduh malam-malam? Aku tidak akan gaduh kalau kau tidak cerewet. Bukan apa, Wiasti? Adalah lebih baik kalau ayah tidak perlu pulang malam-malam. Oh, ya. Agar kau bisa bebas bercengkrama. Ya, sudah. Ada laki-laki baik itu. Bagaimana hubunganmu dengan Subadir? Dia sama sekali tidak pantas tuh. Lemah dan tidak bisa bergerak. Siapa pernah mengatakan aku jatuh hati pada Sumadio? Dan kalaupun aku jatuh cinta kepadanya, apa peduli ayah? Tentu saja, aku tidak akan sulit kalau kalian berdua berada di rumah itu. Dia tidak akan mungkin bisa memiliki rumah dengan pekerjaan yang hanya seorang juru tulis kecil. Bahkan masih lebih baik kan dia punya daripada dia. Ayah sangka mengharapkan rumah ini. Dengar ya Wias, tidak ada apapun yang bisa kau harapkan dari pemuda loyo macam dia. Kalau ayah ingin pergi, pergilah. Akan kamu beberapa poin dalam tingkatan perempuan-perempuan murahan. Oh, memang. Pergi. Gerak-geraknya di hadapan perempuan-perempuan sehat
Untuk apa bertanding sama perempuan yang tidak pernah memikirkanku? Sakit-sakitan lagi. Memangnya selama ini ayah pernah memikirkan ibu yang terus-menerus dirasa tidak pernah sekalipun, Pak. Biasa. Kau memang hanya memikirkan ibumu saja. Dan ayah sangat akan percaya perkataan itu. Memang. Kapan ibumu pernah memikirkan? Kapan ibumu sadar? Kalau dia istri, sepanjang hidupnya, hanya dia habiskan untuk bergerak di kasur dan sakit-sakitan saja. Dan ada gunanya memiliki mau seseorang yang jiwanya kotor seperti ayah. Dengar ya, Biasa. Nanti kau akan tahu bahwa aku lebih berharga dari siapapun di dunia ini, termasuk ibumu sendiri. Berapa sih harga hidup ibumu untukku? 2/3 hidupnya hanya dihabiskan untuk bergerak di kasur dan sakit-sakitan saja. Ibu itu jatuh sakit karena terus memikirkan kehidupan ayah yang tak karu-karuan. Bukan! Kacauan yang terjadi semua adalah kutukan bukan atas dosa-dosa itu seperti yang kau muliakan itu. Yes, Apa lagi ayah? apa-apa. Betapa ingin sekali aku memperbaiki semua kesalahan hidupku ini. Tapi seakan tidak ada seorang pun yang mendukungku selama ini. Bahkan kau duduk-duduk berpaling pada pria lemah seperti Sumadio. Melihat mukanya saja sudah sangat membuatku muak. Benci. Benar-benar benci. Yasti, bukakan pintunya untukku. Tunggu sebentar dia. Pada Yasti. Ah, ini aku membawakan hadiah. Aku bawakan kamu ya, Yasti. Apa ini dia? Rahasia. Kamu bantu dia. Tidak usah, Yasti. Kopinya kok susah. Ah, ya. Dua, satu. Pada Yasti. Apa ini dia? Dua, nangka. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Siap, Yasti.
Kalau begitu, inspeksinya akan dilaksanakan lebih besar lagi. Nah, oh, ayo, Besti, tunjukkan kamu padaku. Kalau begini kan, kamu kan lebih cantik, Besti. Iya. Kamu, Sumadio, berhasil membuat Besti tertawa kembali. Dengan begini, seluruh kejahatan akan aku tumpaskan. Wah, 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 wah. Besti, apakah kau percaya padaku? Iya, aku percaya dia. Bagus, bagus, bagus. Besti, Aku percaya dia. oh, Besti, kamu menyatakan hadiahnya? Silakan. Apakah kau terkejut, Besti? Iya. Untuk apa Bos pengen masuk rumah? Agar kita bisa pergi di sana, sudah tahu. Orang mana yang bercelik gerak kamu dia? Tidak ada ya, Besti? Dia kok pengen saja sendiri sebab dia. Iya. Kau ini betul-betul cara keladi dia. Oh, aku mau menyatakan regimen kembali, Besti. Mana saja. Baik, yang mulia. Jadi ada perlu apa kau kemari? Oh iya, aku kesini mau menanyakan kabar ibumu, Besti. Bagaimana keadaan ibumu? Ya. Oh, bagaimana, Besti? Bagaimana keadaannya? Tambah buruk. Tentunya sudah kau dibawa ke rumah sakit. Ada apa dia? Ayahmu di rumah, Pak? Kau kan tahu. Tahu apa? Tahu bagaimana kebiasaan ayah. Kenapa selalu saja kau tanyakan itu? Kenapa diam saja, Besti? Tidak bisa kau kami saja dia. Baik, Besti. Aku akan lebih serius sekarang. Silakan dulu, Besti. Kita berbincang bersama di meja persegi. Bajulah sekarang di atas ini. Di sekeliling kita berdua hanya ada rumah tangga yang berat-berat. Kalau aku tidak menghindari, aku pasti sudah menjadimu. Apa? Enggak, tidak boleh, Besti. Asik, nampaknya perundingan ini akan terjadi. Silakan duduk, Besti. Ya, nampaknya tidak akan terjadi perundingan. Dia duduk di sana. Rumah tangga ini sudah seperti ini. Ayo, berarti sudah mati ya? Iya, mati. Mati karena sudah lama. Ayahku seperti bukan kamu lagi. Itu yang membuat ibu tidak paham. Sebaliknya sakitnya ibu, tapi membuat ayah tidak bertahan. Hubungan kalian sebagai semakin lama sudah merata. Ketika kedua yang melakukan dalam dunia, seolah-olah mereka adalah makhluk asing satu sama lain. Ayahku dengan mengucapkan, "Hai, bohong."
Maafkan aku ya, Sti. Tapi semata kalau menemukan sesuatu untuk belajar, kau pasti akan membantumu. Seperti membeli buah nangka itu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita kawin saja ya, Sti? Ini dulu kan dia hatinya. Ya, kawin. Ya bagus. Ya, aku memang tidak suka berkelahi ya, Sti. Aku tidak mau. Kalau begitu, kita bisa pindah dari rumah ini ya, Sti. Kan betul kita harus pindah dari sini. Tidak bisa meninggalkan rumah ini dan aku tidak bisa meninggalkan ibu dia. Aku berapa kali mengatakan itu kepadamu? Tapi ya, Sti, kalau dulu sejak kecil, aku tidak sanggup melihatmu hancur. Maka, Ya mungkin akan lebih baik kalau kita teruskan dari kainan saja. pikirkan anak-anak kita. Anak-anak kita akan bangga dari diri seperti yang hilang oleh ibu salah. Mestinya kau berpikir jauh itu dia. Tapi ya, Sti, antara kau dan aku, kita bisa mengerti satu sama lain. Mengerti. Ya, mengerti. Keduanya bisa kita mengerti satu sama lainnya. Tapi kemudian ayahku akan meracuni hidup kita. Dan kau bukan seorang yang sanggup berlawan. Jadi bagaimana bisa kita? Bahkan nanti kau mendapat ayah masih akan memindahkan kau. Dan kau akan melampiaskan kekecewaan di luar rumah. Apa yang aku sudah begitu parah? Apa yang bisa kau lakukan untuk mengobatinya? Selain membawa anak itu, apa coba? Apa dia? Aku mau saya, Sti. Maafkan aku. Saat ini, aku hanya menemukan seseorang yang sangat mengalahkan ayahku. Seseorang yang dapat mengembalikan lagi rumah tangga ini dan mempertemukan kembali ayah dan ibu. Saya memang sudah lama bersama kau. Tapi coba jawablah, apa yang bisa kau lakukan dia? Apa? Ya, Sti, ayah memang orang tua ya, Sti. Dan aku adalah muda. Jadi bagaimana mungkin aku bisa sikap keras kepadanya? Maksudmu itu melanggar kesopanan? Iya. Baiklah, orang tua memang tidak boleh dilawan. Itu tidak sopan, tidak beradab. Kau dengar batu siapa itu? Itu bapak yang muda ya, Sti. Kalau kau memang cinta kepadaku, buktikan bahwa kau sanggup untuk menghadapi ayah. Ya, Sti. Hei, siapa yang bertanya? Kamu. Apa itu sekali? Tuh, apa itu? Buah nangka. Siapa yang membawa buah nangka? Oh, itu saya, Pak. Jadi ini darimu, Gio. Iya, Pak. Cepat ke sini, Gio. Buah nangka ya. Baik sekali Pak Bupati. Tapi kenapa harus buah nangka? Untuk disayur, Pak. Suas untuk disayur. Baiklah, sekarang Gio. Oh iya, kau sudah bertemu dengan dia? Sudah, Pak. Bagaimana? Sudah puas kalian berdua bercengkrama? Sudah, Pak. Gio, kau ini laki-laki atau bukan? Kalau kau memang seorang laki-laki, maka buktikanlah dengan ketegasan dan keyakinan. Sudah, Pak. Bagus. Tapi kenapa dari raut wajahmu memperlihatkan seolah-olah Wiasti telah memakan hatimu, kan? Makan hati. Tahu saya, biasanya yang makan nasi, Pak. Oh, apa tidak bisa kau mencoba serius untuk sekali saja? Aku sudah buat dengan semua leluconmu, Gio. Baik, Pak. Tapi bila Gio, perempuan memang suka makan hati. Tapi berbeda dengan perempuan lain di luar sana. Dia adalah sosok perempuan yang alim dan halus perasaan. Dia sangat cocok untuk menciptakan rumah tangga yang tenang, tentram, dan seringit.
Dan dia juga sangat membenci pria yang suka mabuk, judi, apalagi menghancur. Oh, seperti Bapak. Apa kau bilang? Apa yang kau bilang tadi? Saya hanya berkata sejujurnya, Pak. Sejujurnya ya? Bangsa kau ya? Kau sudah berani melawan orang tua. Duduk, duduk dia. Kau sudah tidak punya sopan santun dan etika. Oh iya, apa kau sudah tahu kalau Ibu Bias sedang berada di rumah sakit? Sudah, Pak. Sejak kapan? Sejak saya bertemu dengan Yasmin, Pak. Kapan kau bertemu dengan Yasmin? Barusan saja, Pak. Jadi, kau belum menjenguknya? Belum, Pak. Astaga, Dio. Calon menantu macam apa kau? Seharusnya, kalau kau mau menjadi seorang calon menantu yang baik, kau tengok Ibu Bias. Biar ku beritahu saya, orang siapa. Ya, Ibu Bias pasti akan sangat suka dengan pria penjaga seperti kau. Kau seorang pria yang halus, lembut, pendiam, tidak suka kekerasan, tidak suka judi dan kelihatan pengecut. Apa pekerjaanmu sekarang? Masih bekerja di kantor, di comberan busuk itu. Berapa gajimu sekarang? Apa? Kau mau dari kembali? Saya menolak kembali, Pak. Berarti tadi perkataan itu tidak menyinggung perasaanmu. Tidak, Pak. Berarti itu bukan penghinaan kan? Bukan, Pak. Nah, pintar sekali dia. Itu memang bukan penghinaan. Karena sejatinya itu pernyataan yang normal jika seorang calon mertua bertanya mengenai pekerjaan menantunya. Kan tidak mungkin kan seorang calon mertua menghina pekerjaan menantunya. Itu kan sangat konyol. Anggap saja itu perkataan dari hati ke hati. Pak. Jadi benar apa yang dikatakan Yasmin, ya, Pak? Memangnya apa yang dikatakan Biasi? Saya tidak perasaan. Oh, ternyata dengan keluarga macam ini. Keluarga macam ini? Keluarga macam apa yang kau maksud? Keluarga macam setan. Hei, tunggu dulu dia. Mau kau bawa kemana buah naga itu? Biasa saya sendiri yang mengalami dari saya, Pak. Hei, Tio! Kau menyebut keluarga ini seperti setan. Lalu kau sendiri seperti apa? Laki-laki kau seperti perempuan, lemah, lembek, tidak punya pendirian. Hei, mau kemana kau? Dasar setan! Soas. Pasar. Tunggu sebentar. Kenapa kau harus kesal? Kenapa yang pengecut seperti dia? Iya juga. Kenapa kau kesal dengan Sobatio yang tidak berharga sama sekali itu? Memang, aku mau berharga itu seperti apa? Yang dia seperti Sumadio itu yang lemah, lembek, dan tidak punya pendirian ya. Yang tidak seperti sebagai tuana seperti apa? Seperti apa ya? Ayo katakan. Kau sebelum mengetahui ya? Dengarkan baik-baik. Laki-laki adalah laki-laki yang mampu bersikap seperti laki-laki. Yang bersikap seperti laki-laki seperti apa? Seperti laki-laki yang mampu melawan seseorang yang menjadi. Apalagi? Apalagi laki-laki yang bisa bersikap jantan. Lantas berteriak-teriak selagi istrinya sakit laki-laki. Hei, aku tidak berkata begitu. Aku hanya mengeluarkan rasa benciku. Ada pemuda lebih itu. Dengar ini. Aku tidak bermaksud makan perasaan. Tapi ketahuilah, Sumadio tidak akan sanggup membahagiakan. Aku semakin sadar untuk belajar dari pengalaman-pengalaman. Aku memang tidak pernah memperhatikan ibumu atau memperhatikan. Dan aku tahu itu perbuatan yang salah. Aku menyesal. Sungguh. Jadi, begini saja biasa. Aku akan berjanji. Pertama, aku tidak akan keluar malam-malam untuk mabuk, judi, apalagi maju. Kedua, aku tidak akan lagi kata-kata kasar. Ketiga, aku harus menemukan seorang suami yang mampu membahagiakan dengan benar dan mengangkat derajat ini. Jadi itu bukan memperhatikan Sumadio. Begitu gak maksud saya? Tentu saja, tidak seperti Sumadio yang lemah, lembek, dan tidak punya pendirian itu. Lantas, Begini biasa. Jangan sampai aku akan memaksamu kawin dengan seseorang. Jujur, mau terbawa dari
cantik. Hanya saja kemiskinan telah membaku kata-kata terus. Dan kau sama sekali tidak sepakat dengan semua dia. Tapi kalau kau memang jatuh hati pada pemuda itu, aku tidak akan menangis kalian berdua. Besok aku akan pergi mencari pekerjaan. Ikut kau ada teman baikku yang bersedia menerima bekerja. Dia seorang pria tampan dan suka bekerja. Iya. Apakah ia sanggup membiayai pernikahan? Tentu saja. Uangnya sangat banyak. Itu hal yang mudah baginya. Apakah ia menaruh perasaan padaku? Ya, bahkan dia sering menanyakan kabarku juga. Apakah ia lagi jantan seperti yang ayah inginkan? Sangat jantan dan tidak lemah, lembek, penakut seperti Semadio. Oh, rupanya ayah menginginkan hal yang bisa terjadi padaku. Yes. Biaya untuk ibu sudah disiapkan ayah. Tak jadi soal. Aku bisa meminjam lagi pada muda itu. Apa? Apa maksud ayah gak bisa? Meminjam. Ya, meminjam lagi. Memangnya ayah telah berhutang padanya? Ya, aku telah punya banyak hutang padanya. Sejujurnya, selama dia banyak kali. Dia yang memberikan tambahan untuk belanja dan memberikan tambahan belanja kita untuk bulanan selama ini. Berapa hutang ayah padanya? Sudah biasa. Tidak usah kau pikirkan. Aku pastikan semua hutang itu akan lunas jika aku sudah punya uang. Jadi, tolong bantu aku ya Biasti. Tertua kata bukan. Bagus Biasti. Sekarang kata, apakah ia punya perusahaan? Tentu saja. Bahkan kau tidak perlu bekerja jika kau mampu. Lantas dengan cara apa aku bisa membantumu ayah? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ayo katakan. Dengan cara apa? Jangan. Hanya mencari si Karno. Karno masih kenal itu maksud ayah. Itu artinya aku harus menjual diriku kepadanya. Dan menghabiskan hidupku bersama dengan seorang yang aku benci selama ini. Bukan seperti itu Biasti. Itu maksud ayah. Tidak Biasti. Ingat, pepatah Jawa mengatakan, witing tresno, jalaran soko kulino. Ayah sadar dengan begitu bisa mengobati biar mengembalikan lagi bersama. Tidak ayah. Biasti, aku tidak bermaksud untuk menjual harga diri. Tapi ketahuilah, memangnya berapa sih harga sebuah kehormatan jika kita bandingkan dengan tujuan yang mulia untuk menyembuhkan seorang ibu dan mengembalikan keutuhan sebuah keluarga. Harga sebuah kehormatan bisa kita beli dengan harga dengan tujuan yang jelas dan benar. Apa yang kau risaukan sebenarnya? Itu hanya sekali dalam hidup orang itu. Bagaimana mungkin ayah tega untuk menjualnya? Memangnya apa perbedaan antara perbuatan begitu, antara sebelum dan sesudah perkawinan? Itu sama sekali tidak akan mengubah apapun. Dan yang terpenting, dia juga akan mengawini karena dia cinta padamu dan dia bertanggung jawab atas rasa cintanya. Jadi apa yang perlu kau risaukan? Semua orang sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan keji ayah. Bukan. Perbuatan yang kutawarkan itu adalah perbuatan baik karena untuk tujuan yang lebih suci, untuk menyembuhkan seorang ibu dan mengembalikan keutuhan sebuah keluarga. Jadi kau tidak perlu merisaukan apapun, Yasti. Omong kosong. Tidak ada perbuatan suci yang begitu mudah memegang kesuciannya. Apakah pernikahan itu? Apakah pergi dan tidak akan kembali lagi? Kalau itu mati, itu bukan salah. Aku tidak akan menanggung kejahatan seseorang. Sekarang, jangan kau coba untuk menghalangi jalan. Kau sebagai benar-benar pergi, Yasti. Ketahuilah, Yasti. Kalau kau pergi hari ini, maka besok rumah ini bukan kepunyaan kita lagi. Apa maksud ayah? Tidak perlu pura-pura bego. Rumah ini atau kehormatanmu yang tidak seberapa itu. Lalu katakan berapa hutang ayah? Sudah kukatakan, Yasti. Aku akan mengembalikan semua utang itu jika aku sudah punya uang. Jadi bantu aku, Yasti. Berapa hutang ayah? Hanya kali ini aku bisa berbuat baik padamu dan ibumu juga, Yasti. Ayah belum menjawab pertanyaanku. Pertanyaannya mana? Berapa hutang ayah? 2 kali harga rumah ini beserta isinya. Hanya kau yang bisa menolongku, Yasti. Jadi tolong bantu aku dan bantu keluarga ini, Yasti. Aku tidak akan melunasi hutang-hutangmu. Dasar lagi kecil. Jadi apa yang kau inginkan sebenarnya? Aku tidak akan menganggap sebagai ayahku lagi mulai sekarang. Apa kau bilang? Aku tidak akan menganggapmu sebagai ayahku lagi mulai sekarang. Rusakkan pendengaranku itu. Siapa ya?
adalah ayah. Kau bukan saya. Ya, bacalah surat ini, guys. Dalam surat ini tersimpan sebuah kejujuran yang disembunyikan darimu selama ini. Aku tidak menulis surat itu, tapi kau akan menemukan penulis sebenarnya di dalam. Aku pergi dari sini. Ini ibuku nak. Sebenarnya kan dimaksudkan ayahmu. Maaf. Maaf ibu. Padamu. Sekali lagi maafkan penderitaan atas ayahmu itu. Untuk pergi meninggalkanku, aku memang sayang, mudah terbujuk nafsu, aku sungguh mati tak sengaja. Aku menyesal dan aku janji tak akan mengulangi lagi. Sekali ini melupakan semua Iya, tunggu sebentar. Pak Ardi! Siapa? Saya mau mencari Pak Ardi. Saya tanya, siapa Anda? Sudah saya katakan, saya mau mencari Pak Ardi. Siapa Anda sebenarnya? Saya Nyonya Surti. Baiklah Nyonya Surti. Duduklah sampingnya dari sini Nyonya. Berlakulah sopan. Ini adalah seorang yang cukup. Ada perlu apa yang diceritakan? Pak Ardi sudah menipu saya. Bagaimana dia bisa? Dengar ya, dia menipu saya dengan mengatakan baru saja kehilangan istrinya. Lalu dia pinjam uang saya dan dia bersama anak
akan baru saja kehilangan istrinya lalu dia merasa kesepian. Dasar buaya, sudah bertahan pas-pasan sama berdua. Saya sanggup kalau mau melatih laki-laki macam dia. Saya juga sanggup punya. Dia itu penyakit wanita. Dia juga penyakit bagi diri laki-laki. Kamu itu diajak bicara gak sopan, gak enak terus kaki-kaki itu. Terserah apa terserah. Pokoknya saya akan menunggu sampai dia datang. Ya tunggulah kalau nyonya memang mau. Tapi kalau Pak Hati tidak mau kasih balik ke rumah karena kamu sangat membencinya. Oh, bohong ya kamu. Saya tahu dia sudah pulang. Ada yang datang ke kemari. Sudah saya katakan Pak Kali tidak lekas pulang ke rumah nyonya. Tunggulah kalau nyonya memang mau. Tapi saya tidak punya urusan dengan nyonya. Anak itu sangat sopan. Pokoknya saya akan tetap menunggu sampai dia datang. Tunggulah kalau nyonya yang mau. Saya belum puas kalau belum dari mukanya jelek itu. Puas kan Pak? Kamu ini saya sudah akan benar sama dia. Tidak usah ikut-ikutan. Siapa kamu itu? Dia bukan orang. Di sini tidak ada keturunan Kardiman. Silakan tinggal itu. Pergi nyonya dari sini sekarang juga. Sana pergi. Keturunan Kadiman, sorry ya, aku ini keturunan Gatot Kaca. Ya sih, rumah tangga dulu seperti bunga dari rumah itu. Ini tak sebenarnya kebakaran. Nyonya mungkin mengatakan. Tapi kemudian besok akan lagi. Kau juga pergi dari sini juga. Pergi. Keturunan Gatot Kaca, keturunan Gundala, semuanya sama saja. Bunga aku jatuh tahu. Mulai sekarang ini akan jadi bunga aku. Maka itu bunga layu. Lainnya kan masih besok. Wiasti. 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 Di mana Wiasti? Wiasti. Oh Wiasti. Jangan takut Wiasti. Aku tidak ada niatan jahat. Wiasti. Keluar Wiasti. Aku bisa mencium aroma dari sini Wiasti. Tunggu dulu. Ternyata ini aroma dari bunga yang aku bawa Wiasti. Buka pintunya Wiasti. Oh, tidak mau keluar ya? Wiasti, Wiasti. Aku beri peringatan untuk terakhir kalinya Wiasti. Pak,
Kamu keluar atau aku yang akan masuk, Yasti? Tolong bangun Pak. Syukurlah kalau kau sudah keluar, Yasti. Tolong bangun kemari. Ayahmu sudah cerita. Nah, Sudah. apa yang dia kata? Ayahku berkata bahwa kau adalah seorang yang buruk. Betul. Ayahmu berkata seperti itu. Tapi aku tidak percaya. Karena aku tahu orang macam apa kau itu Karno. Ya, beginilah aku, Yasti. Syukurlah kalau kau sudah mengenalinya. Aku sudah tahu semua rencanamu dan rencana ayahku terhadap Karno. Bagus. Bagus, Yasti. Apanya yang bagus? Karena kau sudah mengetahuinya. Tapi kau jangan salah sangkakan niatku, ya. Masa seorang Raden Mas Karnowo Suryo Broto Kediban Boto dan kau berbuat seperti itu kepada Yasti yang tidak Kediban Boto sama sekali. Jadi benar ada yang belum kau katakan. Aku ingin menengok ibumu, Yasti. Oh ya, kamu yang itu benar kau menengok. Ibuku begitu membencimu sejak tahu kekurangan dan terhadap keluarga kamu Karnowo. Maka itu kita harus menengok bersama, ya. Aku minta maaf. Sungguh, aku menyesal. Nampak sekali kau sudah pernah kau berbeda sangat. Mana ada sesuatu dari dunia? Apa katamu? Barangkali sesuatu. Dulu, aku memang sering membeli seorang, Yasti. Membelinya hanya untuk sekedar memuaskan sunyian yang mengoyak. Tapi kali ini tidak, Yasti. Aku mencari seseorang yang bisa mengerti akan hidupku. Aneh sekali. Kau bisa menganggap aku penting hidupku. Siapa bilang itu kau, Yasti? Saja dari cara menganggapku Karnowo. Sudah, pokoknya kita berdua pergi menengok ibumu. Lantas kita pergi dari kampung halaman dan mengingat di suatu tempat yang jauh di sana dengan segala kemewahan dan kenyamanan. Begitu maksudku Karnowo. Itu mudah saja bagiku, Yasti. Kalau kau mengendakinya. Begitu kau merasa mencapai keinginanmu terhadapku Karnowo. Tak asal itu pikiranku, Yasti. Itu pikiranmu. Itu perbuatan paling jahat dalam kehidupan laki-laki. Kurasa tidak. Kau menaruh prasangka terhadapku, Yasti. Dan prasangka kau nyatakan kau begitu Karnowo. Aku sudah tahu semuanya. Bergaya itu justru yang utama. Aku tidak tahu mengapa kau harus begitu. Kukira bukan hanya dalaman birah yang ada dalam tubuh. Mungkin ada desakan yang dalam yang menyentuh dalam perasaanmu karena sakit hatimu terhadap seseorang dan kau tak sanggup untuk membalasnya. Atau mungkin karena cintamu tak pernah diajar oleh seorang perempuan karena cintamu adalah cintamu. Tapi mengapa kau tumpahkan kesukaan terhadapku Karnowo? Apa salahku hingga harus menjadi korbanmu? Apa? Begitu tekadmu memulaiku, Yasti. Tidak lagi. Yasti, tunggu dulu, Yasti. Aku tahu kenapa kau begitu keji menilaiku. Karena kau merasa diri tidak berharga. Karenanya kau berbuat begitu untuk mendapatkan harga. Atau karena kau tak pernah mendapatkan penghargaan dari seorang laki-laki. Makanya kau tuding aku secara jam agar kau mendapat perhatian besar dariku. Tamparan yang manis, Yasti. Kau mengancam agar seluruh dunia tahu bahwa kau yang merupakan kepercayaan. Terima kasih. Tamparan yang manis untuk kedua dan ketiga kalinya. Baik, aku akan pergi, ya.
membawaku kemanapun berhembus, terserah pada waktu, pasang pada air, terserah kau membawaku kemanapun bermaku, terserah pada waktu, pasang pada angin, terserah kau membawaku kemanapun berhembus, terserah pada waktu, pasang pada air, terserah kau membawaku kemanapun mengalir. Ulang ya. Jangan berdua kami itu ya sih. Kau juga menikmatinya kan? Ya, kita berdua telah merenggut kealpaan semesta ya sih. Ingat itu ya. Ada pilihan baik. Selain harus hidup bersama dengan aku biramu kamu. Apa kau? Kau Ria, Kenapa mesti? kau sudah berjanji seperti yang dikatakan oleh ayahku. Apa? Berjanji? Buat apa kamu berjanji dan bersungguh-sungguh? Terhadap anak judi, pemabuk, perusak, perempuan. Jangan kau bawa ayahku. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Dengar ya, akan dikatakan yang sebenarnya. Ayahmu itu buaya ya sih. Kekasihku telah dirusaknya. Tapi dia seakan-akan tidak melakukan apa-apa. Kehancuran kekasih adalah kehancuranku ya sih. Jalan terbaik untuk membalasnya adalah melemparkanmu ke lembah nista sekarang ini, agar dia tahu bagaimana rasanya tenggelam dalam lumpur sakit hati. Sangkamu, aku sayang padamu Yasti. Melihat mukamu saja, aku sudah muak Yasti. Terbayang muka si buaya tua itu. Kau ini tahu perbuatan paling bijak apa yang dilakukan ayahmu sewaktu hidup? Dia menggiring gadis-gadis dan dibawanya ke tempat pelacuran untuk kepuasan pribadinya saja. Sekarang kau menuntut harga lebih Yasti. Padahal darah sama ini mengalir deras di tubuhmu. Sangkamu kau bisa berada di derajat yang lebih tinggi. Oh, sungai yang berasal dari mata air yang kotor ini. Kau tidak tahu siapa aku sebenarnya. Apa? Apa yang kau katakan? Kau tidak tahu siapa aku sebenarnya. Semua orang tahu. Kau si anak buaya itu. Dengannya kau pernah melihat
Bagaimana aku dialihkan jadi seorang ibu yang bersuami dan jadikan? Kalau benar begitu, lebih buruk kodratmu Yasti. Kau anak tak berbapak, anak haram Yasti. Anak kakak bangsa gue, siapa yang akan peduli? Guru dan seseorang tidak ditentukan dari kontrakmu. Siapa yang akan memberikan itu ya? Bang, aku akan pergi. Yes. Ibumu telah mati. Engkau sudah menditaanmu. Aku berserah pada waktu, pasrah pada angin, terserah kau bawaku kemanapun berhembus, terserah pasrah pada air, terserah kau bawaku kemanapun mengaku, terserah pada waktu, pasrah pada angin, terserah kau bawaku kemanapun berhembus, terserah pada waktu, pasrah pada air, terserah kau bawaku kemanapun mengalir. Yasti! Yasti, tolonglah Yasti! Masuklah sendiri nyonya. Jangan mondar-mandir nyonya. Duduklah. Yasti, tolonglah saya Yasti. Keadaannya sudah sangat mendesak. Sudah saya katakan, urusan nyonya tidak bisa berbeda dengan saya. Bukan begitu Yasti. Kakak sudah lama di rumah saya. Ya bagus. Tapi dia tidak mau pulang Yasti. Tentu itu menyenangkan nyonya. Yasti, lara saya. Kamu jadi sakit takut sekarang. Kemudian kalau sudah semakin santer Yasti. Kenapa pulang sih takut dengan hubungan kamu? Tentu saja saya takut Yasti. Anak-anak saya sudah pada besar dan mereka belum pada kawin. Mereka juga mulai marah-marah sama saya. Sudah kamu menolong Yasti. Bukankah kamu yang menyanyikan? Tidak Yasti. Kakak. Bagaimana kalau nanti bapak mereka akan mengawinkan saya Yasti? Dia kawinlah dengannya. Saya tidak peduli lagi dengan urusan Pak Kardi itu nyonya. Yasti, Pak Kardi adalah gaji kepala yang harus nyonya bayar. Yasti, Pak Kardi itu bukan ayahku nyonya. Nyonya boleh bekerja atau bahkan kawin dengannya. Saya tidak peduli itu. Sampaikan pesan itu kepada Pak Kardi. Ada apa lagi nyonya? Kasihan Mas Kardi kalau diusir Yasti. Lantas saja saja orang-orang mengusir dia. Yasti, ada apa lagi? Ada saja orang-orang itu
Mas, maaf ya mas. Saya sekarang hanya ingin minta tolong Yasti. Oh ya sudah Bu, kenapa menangis Bu? Saya sedang kerepotan mas. Kerepotan apa ya Bu? Mas Nardi, ayahnya Yasti, telah lama di rumah saya. Dia sedang sakit keras mas. Gak mau mati ya? Tuh mas. Oh itu, kenapa tidak minta tolong Yasti saja? Sudah mas, namun Yasti tidak mau membantu. Lantas, bagaimana saya bisa membantu Nona? Begini mas, bantulah saya untuk memberi penginapan untuk mas Nardi di rumah mas. Oh, boleh Ibu. Sebentar saja ya mas, Ya, tentu Ibu. sampai dia sembuh mas. Ya. Mas, namanya siapa ya? Oh, cuma dia Bu. Sumardio ya, nama yang bagus untuk orang seperti mas. Suka membantu dan suka menolong. Tidak macam Yasti. Tentu dia sama aku. Lihat deh, kalau dia dibawa kau berhadiah. Sampai sekarang kamu bukan iman kepada Tuhan. Kenapa Pak Ibu? Kenapa kamu mau ayahmu? Karena bukan ayahmu dia. Kau harus tahu itu. Kau kesurupan ya? Tidak bisa lepas itu kali saja dia. Baik, kalau kau mau serius, aku akan ditanya kepada yang fotonya. Letakkan pas itu dia. Tas tertutup. Aku mau mengenal ayahmu demi kamu Yasti. Jangan harap-harap. Tapi bilang kau kata-kata. Kau tahu siapa aku. Aku tidak peduli ayahmu Yasti. Bahkan kau akan terjadi apapun. Baiklah. Aku akan menguji laki-laki yang begitu. Bukankah aku memang laki-laki Yasti? Oh, aku tunjukkan buktinya. Mari malam. Aku telah tidur bersama dengan kamu. Hah? Apa? Tidur? Bentar. Tidur dalam arti apa ya? Tidur. Tidur dalam tidur. Ah, ini aku sudah. Wah. Dan ini sudah keterlaluan. Aku sudah tahu perkara satu dia. Tapi itu tidak batas perkataanku Yasti. Tidak ada seorang pun memegang perkataan kecuali dia adalah perempuan atau lelaki sejati. Kau Yasti. Ah, setan. Pergi mas. Maksudnya tidak mau lagi menerima. Pak, segala sesuatu. Atau setelah iya. Setelah menceritakan riwayatmu sebagai laki-laki tak beradab, dasar laki-laki tak berdurani. Aku tahu, aku sudah berbuat banyak kekejian di hidupku ini. Aku sudah biarkan menghancurkanmu, menghancurkan ibumu, dan menghancurkan diriku sendiri. Aku sudah tidak tahan ya, Siti.
jantungku yang sudah hampir remuk dan paru-paruku yang menumpah darah untuk memuntahkan. Aku sudah tidak tahan dengan semua ini, Wiyasti. Kau bisa bertahan di rumah ini. Tapi aku masih sedikit suka dan tak sanggup ku elakkan lagi. Semalam, aku benar-benar melihat diriku seperti hantu. Karena yang busuk dan sangat mengerikan. Aku sudah tidak bisa diriku lagi beberapa lagi. Aku tahu ya sih, itu hanya kebencian sama ini. Aku harus terima kodratku ini, Wiyasti. Dan ibu tidak bisa ditebus dengan satu kata maaf. Apa arti kehadiran untuk hidup kamu? Aku akan kawin hanya untuk beruntung air. Saya sudah akan suamiku pergi tak mencintai. Itulah wanita berharga darimu. Wiyasti, aku mohon Wiyasti. Aku tahu aku melakukan banyak dosa selama ini. Belum aku menjadi abadi di api neraka. Aku mohon, maafkan aku, Wiyasti. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Wiyasti. Wiyasti, Untuk apa kamu kembali lagi? Belum puas mencari-cariku. oh, dengarkan aku dulu Wiyasti. Ayahmu membisikkan sesuatu padamu. Tidak ada benar. Wiyasti, dengarkan aku ya. Ayahmu berkata, kau bukan anaknya Wiyasti. Aku sudah dibutakan oleh dendam. Dan kau, dendam yang salah atas perbuatan ini Wiyasti. Aku sangat buruk atas perbuatanku itu kamu. Maafkan aku Wiyasti. Bukan hanya kejahatan dan ibu daya darinya. Muslim hanya kekejianmu dan lebih. Kau sakit hati, tapi kau tak sanggup untuk membalas. Lalu kau balas dengan cara memerkosa anakmu. Itulah hantu dalam hidupmu karena Allah. Lebih dari kejahatan yang tidak. Mohon kali ini kau maafkan aku Wiyasti. Bagaimana? Aku ini seorang laki-laki Wiyasti. Aku akan bertanggung jawab atas tindakan yang sudah aku lakukan.
Menikahlah denganku sekeras-kerasnya Wiyasti. Iya, menikah Wiyasti. Iya. 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 Menikah. Menikah. Rasakan kau bajingan. Wiyasti, ayahmu sudah mati diduga. Ayahmu sudah mati diduga Wiyasti. Tenang Wiyasti. Aku bisa menjelaskannya Wiyasti. Aku melihatnya sendiri Wiyasti. Tenang Wiyasti. Kau mencari apa Wiyasti? Kau mencari apa Wiyasti? Hentikan Wiyasti. Ini bukan cara terakhir. Hentikan Wiyasti. Wiyasti, kita bisa memulai hal yang baru Wiyasti. Lepaskan, ku bilang. Hentikan Wiyasti.